Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Widya Ningsi, kemudian ada F. Dinda Aryani, dan ada Arum Kusuma Hastuti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kaum Milenial dan Kesadaran Lingkungan, Peran Generasi Milenial Kopi dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan. Di sini saya sendiri akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama, adanya peran generasi milenial terhadap kesadaran lingkungan saat ini dilatar belakangi oleh sumber daya alam yang semakin lama memburuk, menjadikan terjadinya degradasi atau penurunan kualitas lingkungan di Indonesia yang meningkat keseluruhan bidang ditandai dengan adanya global warming yang diantaranya polusi air, udara, tanah, perubahan iklim, menurunnya kualitas tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya penggunaan plastik secara berlebihan. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan plastik yang sebenarnya sulit untuk mengurai dalam tanah, yang artinya akan semakin menumpuk bila tidak dibatasi. Sementara pemakaian ini terus dilakukan oleh masyarakat. Masalah plastik merupakan masalah serius di Indonesia. Kemudian yang ketiga, limbah sampah plastik tiap harinya semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi peningkatan volume sampah plastik tersebut adalah dengan melalui peran generasi milenial. Karena generasi milenial merupakan generasi kreatif, mereka mempunyai berbagai cara menarik dalam pengolahan sampah plastik. Kemudian yang keempat, generasi muda atau saat ini lebih dikenal dengan generasi milenial sudah selayaknya peka dan berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Di samping itu, perwujudan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari pembelajaran, sehingga akan menimbulkan generasi muda yang mendapatkan impact yang baik ke depannya. Kemudian nih, gerakan ramah lingkungan dalam gaya hidup kaum milenial sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. Nah, gerakan ramah lingkungan dalam gaya hidup kaum milenial ini, contohnya itu seperti zero waste to food atau yang merupakan gaya hidup minimalis yang saat ini sedang banyak digandrungi dengan memanfaatkan sisa makanan. Misalnya saja seperti sisa sayuran yang bisa diolah kembali menjadi pupuk kompos. Kemudian ada juga diet kantong plastik, yaitu dengan cara mengganti kantong plastik menjadi tas belanja atau tote bag. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kaum milenial dalam menjaga lingkungan? Yang kedua, apa permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia? Kemudian yang ketiga, apa saja tantangan kaum milenial dalam meningkatkan kesadaran lingkungan? Yang keempat, apa saja kegiatan kopi sebagai salah satu komoditas peduli lingkungan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan? Selanjutnya, permasalahan lingkungan di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah kerusakan hutan di Indonesia yang semakin parah seiring berjalannya waktu. Kerusakan hutan ini mulai dari penebangan liar, pengundulan hutan, hingga yang sering terjadi yaitu pembakaran hutan yang menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan sampah, terutama sampah plastik yang terus menumpuk. Masalah sampah plastik di Indonesia itu sekitar 3,2 juta ton yang dibuang ke laut. Sementara itu, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Ini membuktikan bahwa permasalahan sampah yang ada di Indonesia itu memang menjadi masalah yang utama. Kemudian, ada pembuangan limbah berbahaya. Pembuangan limbah berbahaya ini
Pembuangan limbah yang dilakukan secara ilegal dapat mengontaminasi saluran air yang menyebabkan kerusakan pada kehidupan lingkungan, laut, sungai, dan sekitarnya. Jika limbah-limbah ini tidak dibuang dengan benar, dapat membahayakan manusia dan lingkungan sekitar. Karena limbah ini bersifat korosif, beracun, atau radioaktif. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Upaya meningkatkan kesadaran kaum milenial. Upaya meningkatkan kesadaran kaum milenial dalam menjaga lingkungannya yaitu dengan cara pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memacu kesadaran dan kepedulian untuk menciptakan milenial yang lebih peduli terhadap lingkungannya agar dapat menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, kaum milenial pun dapat diikutsertakan ataupun diajak kerjasama tiap terdapatnya kegiatan tentang lingkungan. Karena sebagai generasi muda dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta media sosial yang pesat, kaum milenial bisa menjadi suatu agen perubahan dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik agar terhindar dari kerusakan lingkungan yang semakin parah dengan berjalannya waktu. Kemudian, kaum milenial yang jumlahnya semakin meningkat di Indonesia pun menjadi salah satu faktor penting menunjang keberhasilan dalam upaya mencegah perubahan iklim di Indonesia, khususnya dalam mensukseskan adanya kampanye gerakan peduli lingkungan di media sosial. Dengan karakter khas generasi milenial yang gemar berkomunikasi di dunia maya, semestinya dapat melakukan edukasi yang tepat tentang lingkungan yang dapat mendorong tingkat kepedulian mereka terhadap lingkungan serta perubahan iklim. Namun, walaupun terdapatnya pemanfaatan TIK, salah satunya media sosial sebagai platform yang mudah dijangkau oleh kaum milenial agar lebih membuka wawasan terkait dengan kondisi lingkungan saat ini. Diperlukan pula ajakan untuk keluar dari media sosial agar dapat melakukan hal-hal yang real dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga bumi, terlebih agar membuka pikirannya jika harus sadar dan peka terhadap isu lingkungan yang telah terjadi. Di samping itu, pemerintah pun telah membuat berbagai program untuk melestarikan bumi. Contohnya dengan tidak menggunakan sedotan plastik di restoran, menyarankan penggunaan shopping bag sendiri bila berbelanja, karena saat ini kantong plastik belanja yang terdapat di retail modern dan pusat pembelanjaan sudah berbayar. Dengan adanya kegiatan tersebut pun diharapkan kaum milenial dapat termotivasi agar menjadi warga negara yang peduli akan kelestarian lingkungan. Dengan terdapatnya program tersebut pun, selain mengubah pola pikir dan perilaku kaum milenial, tetapi juga dapat mengubah pola perilaku konsumsi masyarakat yang akan bergerak ke arah go green product dengan tujuannya untuk melestarikan lingkungan. Selanjutnya yaitu adanya latar belakang lahirnya KOPHI atau Koalisi Pemuda Hijau Indonesia. KOPHI merupakan sebuah organisasi untuk dapat mempersatukan generasi muda Indonesia agar lebih tanggap dan peduli demi terwujudnya lingkungan Indonesia yang lestari. Lahirnya salah satu komunitas generasi milenial ini bermula dari adanya kekhawatiran sekelompok pemuda yang tidak rela jika lingkungan hidupnya dirusak secara terus-menerus oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, lahirlah gagasan untuk membentuk suatu komunitas yang mana komunitas ini semua orang, khususnya generasi milenial, bisa saling berbagi dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Maka terbentuklah komunitas ini yang dinamai dengan KOPHI, Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, yang resmi terbentuk pada tanggal 30 Oktober 2010. Tujuan terbentuknya KOPHI yaitu menjadi wadah bagi generasi milenial yang ingin menjadi bagian solusi masalah perubahan iklim, sehingga dapat bergerak bersama-sama dalam rangka melakukan kegiatan yang secara berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan Indonesia yang lestari. Komunitas ini pun tersebar di 18 provinsi yang terdapat di Indonesia, seperti Provinsi DIY, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan 14 provinsi lainnya. Kemudian, partisipasi generasi milenial khususnya KOPHI dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang pertama yaitu kegiatan KOPHI di Kalimantan Timur.
KOPHI melakukan aksi cabut paku yang tertanam di sejumlah pohon setelah masa pilkada pada tahun 2018 di daerah tersebut. Hal ini dilakukan mengingat paku tersebut digunakan sebagai perekat gambar calon legislatif. Kemudian juga kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja dalam perbaikan pohon dan lingkungan. Tujuan kegiatan cabut paku di pohon yakni untuk mengajak masyarakat agar lebih belajar melestarikan tanaman dan lingkungan. Paku-paku berkarat yang menancap di batang pohon mengandung zat kimia berbahaya seperti seng yang tentu saja akan membahayakan pohon. Pemakuan pada pohon akan menyebabkan pula kerusakan sel kambium sehingga pohon menjadi lebih rentan terkena penyakit. Dengan kata lain, tindakan pemakuan pohon akan memperpendek usia hidup pohon itu sendiri. Selain itu, pemakuan pohon juga dapat mengurangi nilai estetika pohon dan lingkungan. Adapun kegiatan lain dari KOPHI di Kalimantan Timur yaitu memungut sampah di sekitaran sungai Karangmumus, kemudian mengedukasi masyarakat sekitar, serta pentingnya menjaga lingkungan sungai. Selain itu, mengajak langsung masyarakat untuk ikut serta dan ikut adil dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Arum Kusuma Hastuti. Selanjutnya, kegiatan KOPHI di DIY, yaitu menyelenggarakan kunjungan ke sekolah-sekolah dengan cara berbagi ilmu tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain itu, melakukan pelatihan dan pemilihan Green Agent dari masing-masing sekolah. Lalu di Jawa Tengah, kegiatan KOPHI salah satunya yaitu kegiatan TA Aruf atau tanam mangrove. Dalam kegiatan penanaman mangrove ini juga diselipkan dengan adanya materi terkait pengelolaan sampah yang memang telah menjadi arah gerakan KOPHI di Jawa Tengah. Selanjutnya, next. Next. Ya. Kemudian dalam menjalankan sebuah program atau kegiatannya terdapat tantangan bagi kaum milenial itu sendiri. Tantangan kaum milenial dalam meningkatkan kesadaran lingkungan seperti terdapatnya manajemen sumber daya manusia yang sulit. Hal ini dikarenakan SDM saat ini masih memiliki kesibukannya masing-masing, sehingga menyebabkan sulitnya melakukan koordinasi secara langsung untuk melakukan kegiatan dalam menjaga lingkungan agar lebih dapat meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan yang terjaga. Selain itu, seringkali masyarakat sulit untuk diajak bekerja sama atau masih berpikir skeptis bahwa kaum milenial menutup mata terhadap kelestarian bumi, serta dianggap hanya mengikuti tren saat ini di mana adanya kepedulian terhadap lingkungan. Stigma negatif di kalangan masyarakat masih kuat tentang kurangnya peran milenial dalam membantu pengembangan pelestarian lingkungan yang lebih baik untuk saat ini dan ke depannya. Padahal telah banyak cara untuk kaum milenial berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan dari tema kaum milenial dan kesadaran lingkungan ini ialah dengan terdapatnya berbagai persoalan yang terjadi pada lingkungan, membuat lingkungan menjadi rusak dengan semakin berjalannya waktu, baik itu ulah akibat alam itu sendiri maupun ulah manusia. Hal tersebut pun membuat semakin meningkatnya kesadaran kaum milenial terhadap isu lingkungan yang terjadi saat ini. Salah satu contoh kaum milenial yang tanggap dan respon kritis terhadap isu lingkungan yaitu komunitas KOPHI yang di dalamnya terdapat para kaum milenial dari berbagai daerah yang sangat peduli dengan kerusakan lingkungan saat ini. Komunitas tersebut menyelenggarakan berbagai kegiatan tentang pelestarian lingkungan yang juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan mengenai kaum milenial dan isu lingkungan ini. Untuk kurang dan lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.